Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilham Karisma Akbar di tugas Sisab D Jurusan Sistem Informasi Institut 2010 November. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tentang modul ketiga, yaitu tentang boot manager, Lilo, grup, dan lain-lain. Oke, selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, boot manager. Sebelum kita menjelaskan tentang boot manager, kita harus tahu booting itu apa. Booting ialah proses awal ketika PC baru dinyalakan. Di sana sistem booting itu akan menunggu operasi sistem agar dapat digunakan. Pada proses ini, semua register prosesor disetting kosong dan status prosesor disetting reset. Nah, setelah tahu booting, dari pengertian booting ini, untuk menjelaskan boot manager adalah sebuah jenis aplikasi yang terdapat dalam semua distro Linux. Fungsi aplikasi ini ialah untuk mengatur proses booting agar bisa digunakan untuk proses booting yang lebih dari satu atau multiple booting. Contoh penggunaan aplikasi ini misalnya kita ingin menggunakan sistem operasi Linux dan XP. Itu dalam satu harddisk itu kita bisa membagi sistem operasi menjadi dua atau lebih. Oke, kalau yang kedua adalah grup. Grup itu adalah kepanjangan dari Grand Unified Bootloader atau sebuah paket bootloader dari proyek GNU. Grup adalah acuan pelaksanaan dari spesifikasi multiboot yang menyajikan pilihan untuk memilih sistem operasi yang akan digunakan user yang telah terinstall di dalam PC atau memilih sebuah konfigurasi kernel yang spesifik yang tersedia di partisi sistem operasi tertentu. Pada umumnya, grup digunakan untuk sistem semacam Unix. OS GNU menggunakan grup sebagai bootloadernya seperti yang banyak digunakan oleh distro-distro Linux. Sistem operasi Solaris telah menggunakan grup sebagai bootloadernya pada sistem 86 dimulai sejak Solaris 10 106 dirilis. Oke, sekarang untuk Lilo. Lilo merupakan bootloader umum untuk semua sistem operasi Linux. Tetapi biasanya Lilo terdapat pada distro Red Hat dan turunannya. Lilo tidak tergantung pada sistem file khusus dan bisa booting sebuah sistem operasi dari disket dan harddisk. Jadi Lilo ini sama seperti grup, tetapi hanya berbeda penampilannya aja. Oke, untuk nomor 2, perbedaan antara grup 1 dan grup 2 adalah pada grup 2 itu tidak ada perbedaan mencolok dari segi tampilan menu. Jadi antara grup 1 dan grup 2 itu tampilannya hampir sama, kecuali jika dalam komputer ada sistem operasi lain selain Ubuntu 9.10. Jika kasus ini yang terjadi, maka menu bootloader tidak akan muncul dan langsung masuk ke tampilan login. Perbedaan lainnya adalah pada grup 2 tidak ada file ini slash boot slash group slash menu.lst yang digantikan menjadi file slash boot slash group.jfg atau configuration. Proses booting pada grup 1 menggunakan ESC, tapi pada grup GRUB2 menggunakan simbol shift. Di grup 2 tidak ada perintah find slash boot slash group slash stage 1. Pada prompt GRUB stage 1.5 juga telah dihapus. File menu utama slash group slash boot slash group jfg tidak dimaksudkan untuk diedit bahkan oleh root. Group.jfg akan ditulis ulang setiap kali diupdate sebuah kernel, ditambahkan atau dihapus saat user menjalankan perintah update group. Inilah perbedaan antara
grup 1 dan grup 2. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu untuk mengaktifkan hidden menu pada grup. Pertama, buka terminal, terus masuk sebagai super user. Setelah itu kita buka get spasi slash default slash group, enter. Oh, salah. Oh, ini dia, etc. Nah, kita lihat di sini pada perintah ini grup hidden timeout sama dengan 0, terdapat tanda pagar. Kita jika ingin menghidden menu, kita harus menghapus tanda ini. Kita hapus sekarang. Oke, kita hapus. Setelah itu kita save, keluar, terus kita update grup, enter. Tunggu hingga proses selesai dan selesai. Setelah itu kita harus merestart PC. Kita klik reboot dan pencet enter untuk merebootnya. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu untuk mendowngrade grup Ubuntu 10.10. Yang pertama, kita harus membackup direktori dan file yang ada di grup 2 agar tidak hilang saat di downgrade. Pertama, kita masuk sebagai super user. Setelah itu kita ketikkan oke. Setelah itu tekan lagi. Bentar. Oke, setelah backup, sekarang kita yang kita lakukan adalah meremove grup 2 tersebut dengan mengetikkan
jika ada di want to continue yes or no, kita pilih Y. Enter, tunggu hingga selesai. Ini kita ketik remove group 2 from boot group, kita yes. Oke, setelah terinstall kita harus menginstal grup 1 agar sistem bisa melakukan booting. Kita ketikkan sudo kasih apt get install kasih grup, kemudian kita pencet. Oke, kalau setelah install seperti ini tampilannya. Setelah itu buat menu lst yang versi 1 suite 2 dengan mengetik command seperti di bawah ini. Pertama ketik update group, lalu jika ada opsi pilih yes. Untuk membuat baru menu lst ketik y. Untuk command kedua ketik group install versi dev sda, lalu revisi Anda dengan mengetik reboot seperti ini. Terus setelah ini adalah awalnya kita menggunakan grup 2. Setelah menginstal, inilah tampilan grup 1. Oke, selanjutnya adalah untuk menggantikan grup dengan Lilo. Caranya yang pertama adalah meremove grup dengan mengetikkan sudo apt get push group, enter. Setelah selesai, sekarang kita saatnya menginstal Lilo dengan mengetikkan apt get versi install Lilo doc. Setelah itu tekan enter. Jelasnya seperti ini. Terus setelah itu jika ada warning kita ketikkan yes. Oke, lalu akan jendela konfigurasi Lilo seperti ini. Kita ketik oke. Setelah itu ya oke. Sebelumnya Lilo itu merupakan sebuah bootloader yang mengharuskan konfigurasi manual yang harus dilakukan oleh penggunanya. Perlu konfigurasi ketik speed Lilo spasi minhas seperti ini, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya ketik speed Lilo min m dev sda untuk konfigurasi master boot record seperti ini. Kemudian melakukan konfigurasi jadi teredit, zaman ketik edit tulis Lilo conf seperti ini. Yang ini maka akan buka titik edit untuk mengedit konfigurasi Lilo. Ketikkan komen yang telah di bawah ini. Komennya ini komennya. Untuk menyelesaikan proses konfigurasi update Lilo tersebut dengan mengetik SP Lilo kemudian restart PC Anda seperti ini. Lalu ini hasil konfigurasi bootloader Lilo. Kemudian juga mempunyai bootloader baru yang menggantikan bootloader yang lama, yaitu grup. Ini tampilan Lilo berwarna merah. Oke, selanjutnya nomor 6, penjelasan kode berbaris. Yang pertama, untuk grup underscore default atau 0, kemudian ini menentukan host urutan berapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting. List OS ada di menu grup ketika PC melakukan booting. Jika kita ingin mengubah posisi, ganti angka tersebut dengan urutan seperti ini. Jika 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, dan seterusnya. Yang kedua, grup hidden timeout dengan 0. Menu ini menentukan berapa lama menu grup ketika booting akan ditampilkan, sehingga dalam rentang waktu tersebut kita bisa memilih OS yang terinstall dalam PC.
Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah diatur. Oke, selanjutnya adalah group hidden timeout quiet sama dengan true. Komen ini terdiri dari dua pilihan, true or false. Ketika kita memilih true, maka grup akan menunjukkan countdown. Namun, jika kita memilih false, maka menu countdown tidak akan terlihat. Proses ini menentukan tampilnya countdown atau tidak dalam grup pada proses booting. Oke, selanjutnya adalah group timeout sama dengan 10. Command ini mempunyai arti yang sama seperti poin kedua. Command ini menentukan berapa lama waktu yang disediakan oleh PC untuk membiarkan user untuk memilih OS yang akan digunakan. Bedanya ialah menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC. Oke, yang selanjutnya adalah grup distributor dengan LSB release -l -s 2 dev 0 echo debian. Komen ini mengandung arti nama sistem operasi yang PC kita miliki di sistem untuk ditambahkan di menu grup pada saat booting. Oke, selanjutnya adalah grup cmd line linux default dengan quiet splash. Komen ini berfungsi mempunyai proses sesaat setelah kita memilih sistem operasi untuk digunakan. Dan terakhir adalah grup cmd line linux sama dengan kosongan. Komen ini berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika command ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Oke, selanjutnya nomor 7 untuk mengkonfigurasi grup untuk dual boot Ubuntu. Yang pertama, buka daftar grup dengan mengetik gedit spasi grup boot grup menulis seperti ini. Setelah itu ketikkan identitas sistem operasi Windows XP yang diletakkan pada urutan terakhir seperti ini. Terus default OS yang akan dilihat adalah Windows XP. Untuk mengatur default OS Windows XP maka cek dahulu Windows XP berada urutan keberapa. Ini kita lihat XP nya adalah pada posisi kelima. Jadi untuk mengaturnya masuk ke terminal Ubuntu lalu buka grup melalui editor gedit seperti tadi. Terus kemudian pada editor gedit tersebut ganti grup default menjadi urutan 4. Mengapa urutan 4 sedangkan Windows XP berada di posisi kelima? Karena perhitungan urutan default dimulai dari angka 0. Jadi input angka 4 untuk mengganti menjadi Windows XP. Setelah itu save konfigurasinya. Update grup, melakukan update strip grup, lalu restart PC dan matikan command reboot. Oke, mengatur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Caranya ialah tekan ini grup timeout menjadi 9, terus save update grup di reboot lagi. Mengatur nama teks menjadi biru dan background menjadi putih jika dipilih teks menjadi hitam. Masuk ke dalam menu grup tema dengan Debian dan cara mengetik gedit spasi etc grup D05 Debian dem di terminal Ubuntu. Kita masuk ke editor gedit, kemudian set menu color normal menjadi blue or white, lalu set menu color highlight menjadi black or white. Set konversi tersebut lalu update grup seperti tadi. Maka sedang konfigurasi yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya memberikan background sebuah gambar dengan logo ITS. Pertama, buka tema Debian dengan cara seperti tadi. Ketik gedit etc grup D05 Debian dem, lalu ganti direktori wallpaper menjadi direktori di mana logo ITS disimpan seperti ini contohnya. Kemudian update grup dan restart seperti biasa. Oke, inilah tampilannya setelah di reboot. Untuk mengubah splash screen dengan cara install grup 2 splash screen dan edit file edc grup D05 Debian dem. Sudah rubah warna teks menjadi magenta or white. Edit warna teks dikonfigurasi tema Debian melalui editor gedit. Kemudian edit seperti gambar di bawah ini. Setelah diedit, update grup seperti biasa, maka sinyalnya seperti ini.
Oke, selanjutnya nomor 8 yaitu perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup. Yang pertama, diletakkan di awal sebelum titel OS manapun. Maksudnya ialah ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan komen C atau E. Maka user harus menggunakan komen P dahulu dan menginput password. Yang kedua, semua baris di bawah titel. Ketika pemberian password grup dilakukan di semua baris di bawah titel OS, maka user akan harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Bahwa input dan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Yang ketiga, diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris berikut log. Overall, efek yang dibuka akan sama seperti poin pertama, hanya saja ketika kita memilih salah satu sistem operasi, tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC akan bisa booting ketika user menekan P untuk masukkan password. Selanjutnya adalah diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel. Efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini ialah ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi berbeda. Dan nomor 9 yang terakhir adalah cara mengembalikan grup yang terhidden. Ketika melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu terlebih dahulu, kemudian Windows, grup Ubuntu yang ada akan terhidden, tidak terlihat. Bagaimana mengembalikan grup tersebut? Yaitu, yang pertama, untuk mengembalikan grup tersebut kita harus masuk ke Ubuntu, kemudian masuk ke terminal, klik application, aksesoris, langsung terminal, lalu login sebagai super user. Di dalam terminal, masuk ke konfigurasi grup melalui editor Gedit dengan cara ketik Gedit spasi etc default group. Ketika masuk ke editor group akan tampil komen terus yang seperti tadi, grup default, grup hidden, timeout, dan bla bla nya. Pada pilihan grup hidden timeout sama dengan 0, pasti tidak ada grup pagar. Maka caranya mengembalikan yaitu dengan memberikan tanda pagar. Simpan konfigurasi, kemudian kita update grup dengan cara update strip group. Ketika grup telah terupdate, reboot PC Anda dan mengetikkan reboot dan grup Anda telah kembali dan tidak terhidden. Oke, selanjutnya, mengapa grup bisa error? Alasan yang pertama, tidak didukungnya fitur untuk multiboot. Ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar bisa melakukan dual boot dengan sempurna. Dan yang kedua, struktur sistem file yang tidak kompatibel. Hal ini biasanya disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi grup. Yang ketiga, yaitu kesalahan kompatibilitas sistem file. Sistem file tidak bisa membaca seluruh file. Beberapa sistem file yang membaca kode di grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi ambang batas. Mungkin ini saja yang dapat saya bagikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dikarenakan VirtualBox yang saya miliki tidak dapat connect ke internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.